Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kini kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kita satu hari ini, Kamis 2 Juni 2022. Bapak, Ibu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan akan membekali kita dalam seluruh aktivitas kita satu hari ini, hari Kamis 2 Juni 2022. Nas kita diambil dari Titus pasal 2 ayat 11. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ainunga tarida asini rohani debata sibahen haluauni saluhut jolma. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pada suatu hari suami istri bergegas menuju satu tempat pesta. Mereka pun pergi dengan mobil mewahnya, dan mereka lihat jam, mereka sudah hampir terlambat, lalu mereka sepertinya terburu-buru. Tetapi sampai di lampu merah, karena kebetulan merah, maka mobil mereka harus berhenti. Dan ketika mobil mereka berhenti, mereka sepertinya tidak nyaman lagi. Tiba-tiba ada seorang anak kira-kira kelas 5 SD menjumpai mereka, menghampiri mereka, dan dengan penampilan yang sangat memprihatinkan, dengan suara yang sangat lembut memohon kepada suami istri ini, "Tolonglah, kasihanilah aku, saya belum makan." Padahal sudah hampir siang, belum makan. Itu artinya dia sebenarnya sudah sangat lapar. Bapak, Ibu, apa yang terjadi? Si suami ini tidak bergeming. Dia tidak merespon, tetapi malah marah-marah. Dia malah menegur keras si anak ini. Lalu dia berkata, "Ngapain kamu di sini meminta-minta?" Ketika dia marah seperti itu, lampu merah pun selesai dan mereka melanjutkan perjalanan. Tiba di tempat pesta, sebelum masuk ke gedung, si istri mengajak si suami sebentar berbicara. Lalu si istri bertanya, "Tadi di lampu merah kok kamu marah? Apa hakmu marah?" Lalu si bapak berkata, "Apa saya tidak marah? Kita sudah buru-buru, sudah terlambat, malah ada yang mengganggu. Kok di zaman seperti ini masih ada orang peminta-minta? Apa pemerintah tidak memperhatikan mereka?" Lalu si istri berkata, "Kok kamu marah-marah? Dia menjadi pengemis karena memang keadaannya yang sangat miskin. Kamu tidak beri apa-apa, kamu malah marah. Apa hakmu marah?" Lalu si suami berkata, "Mengapa tidak ada saya marah? Mengapa dia meminta-minta?" Lalu si istri berkata, "Ketahuilah, kalau dia mengemis dengan cara seperti itu, sebenarnya tidak ada bedanya dia dengan kita. Kamu juga, saya juga, kita semua juga pengemis. Bukankah apa yang kita miliki ini kita minta dari Tuhan? Kita bukan pemilik mutlak. Kita hanya peminjam, kita hanya pemakai.
Semua adalah milik Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apa yang mau kita tegaskan di sana? Bukankah semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan? Itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Keselamatan yang menjadi milik orang percaya pun adalah kasih karunia Tuhan. Paulus mengembangkan hidup dan keselamatan yang merupakan kasih karunia Allah sebagai sebuah tindakan kritis terhadap pemahaman perjanjian lama, di mana orang selamat dengan mentaati hukum Taurat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam surat penggembalaannya kepada Titus yang sedang melayani jemaat di Kreta, Paulus menegaskan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Bapak, Ibu, Paulus hendak mengingatkan Titus bahwa tidak ada alasan lagi untuk meragukan kasih karunia Allah. Keselamatan yang menjadi tujuan hidup semua orang percaya adalah pemberian anugerah kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Titus juga melihat kasih karunia yang sudah nyata ini dalam kehidupannya. Titus mencoba melakukan refleksi. Dia boleh melayani jemaat di Kreta. Jemaat boleh hidup sampai pada saat itu. Bukankah semua itu adalah kasih karunia Allah? Dan bukankah semua itu sudah nyata di dalam kehidupan mereka? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini juga menjadi perenungan untuk kita. Pagi ini ketika kita mau melakoni seluruh aktivitas keseharian kita, kita diingatkan bahwa kasih karunia Allah yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita dan keselamatan yang menjadi tujuan hidup kita sudah nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, apa artinya ini dalam kehidupan kita? Kalau kasih karunia kita, keselamatan yang menjadi tujuan hidup kita sudah nyata, apa artinya ini? Yang pertama, kita harus membangun hidup yang berpengharapan. Apapun aktivitas kita, pekerjaan kita satu hari ini, mari semua lakoni dalam hidup yang berpengharapan. Seberat apapun tantangan yang harus kita hadapi, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, tidak ada lagi alasan kita untuk putus asa, karena hidup kita adalah hidup yang berpengharapan. Yang kedua, Bapak, Ibu, karena hidup ini kasih karunia Allah dan kasih karunia itu sudah nyata dalam kehidupan kita, maka saatnya kita dengan segala kerendahan hati melakoni hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Indah sekali kehidupan kita, Bapak, Ibu, kalau kita melakoni semuanya dengan segala kerendahan hati. Apapun yang kita miliki, sebesar dan sebanyak apapun harta kita, tidak ada alasan untuk menyombongkan diri, karena itu adalah kasih karunia Allah. Hidup kita adalah kasih
karunia Allah. Karenanya Bapak Ibu, marilah menatap jauh ke depan. Mari melakoni seluruh aktivitas kita dengan penuh ucapan syukur, dan di dalamnya kita melihat kasih karunia Allah yang sudah nyata di dalam kehidupan kita. Kasih karunia yang nyata ini mendorong kita selalu optimis dan selalu berpengharapan, memberikan kekuatan yang senantiasa baru hingga kita dimampukan membangun hidup yang semakin berkualitas. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat menikmati kasih karunia Allah yang sudah nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.